Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Kyokara Orewa episode ke-7. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan Mitsuhashi yang melihat Tanigawa di depan sekolahnya. Saat dia mau turun menemui Tanigawa, Mitsuhashi melihat Imai yang sedang memberikan surat ke loker sepatu milik Riko. Setelah Imai pergi, Mitsuhashi langsung membaca surat tersebut, dan dalam surat itu, Imai mengajak Riko untuk ketemuan di depan toilet dekat taman. Mitsuhashi pun berencana untuk mengerjai Imai di sana. Kemudian itu datang, dan dia melihat Mitsuhashi yang buru-buru ingin pergi. Tidak lama kemudian, Riko juga datang. Lalu itu melihat surat yang terjatuh tadi. Sementara itu, Mitsuhashi yang sudah sampai di toilet, dia melihat tongkat baseball dan dia berencana untuk memukulkannya ke Imai. Namun saat dia mau bersembunyi di dalam toilet, Mitsuhashi melihat seseorang yang sudah tewas dan kepalanya mengeluarkan darah seperti habis terhantam benda keras. Tidak lama kemudian, Ito dan Riko datang, dan mereka mengira Mitsuhashi lah yang telah membunuh orang tersebut. Karena mereka melihat Mitsuhashi sedang memegang tongkat baseball, dan ditambah lagi di tongkat itu ada bekas darah. Kemudian Imai juga datang sambil membawa bunga untuk Riko. Imai kaget, ternyata orang yang tewas itu adalah salah satu siswa di sekolahnya. Imai pun menuduh Mitsuhashi yang melakukannya. Akan tetapi Mitsuhashi bilang bahwa bukan dia pelakunya. Dan di sini terlihat wajah Mitsuhashi yang sangat panik. Tidak lama kemudian mereka mendengar sirene polisi. Mitsuhashi yang ketakutan, dia memilih untuk pergi ke rumahnya. Namun saat mau ke rumah, dia melihat sudah ada dua polisi yang sedang mencarinya. Kedua polisi yang melihat Mitsuhashi, mereka langsung mengejarnya. Lalu Mitsuhashi lari dan dia bersembunyi di rerumputan yang tinggi. Setelah aman, Mitsuhashi berencana untuk ke rumah Riko. Akan tetapi ternyata kedua polisi sudah berada di sana. Mereka bertanya tentang Mitsuhashi pada bapaknya Riko. Namun karena bapaknya Riko ini tidak suka kalau Mitsuhashi dekat-dekat dengan anaknya, dia malah menjelek-jelekan Mitsuhashi. Dan dia menyuruh polisi itu untuk segera menangkap Mitsuhashi. Malam harinya, Mitsuhashi sangat kelaparan ya, karena seharian dia cuma kabur dari kejaran polisi. Saking laparnya, dia mencium bau makanan, dan yang memasak makanan itu adalah seorang emak-emak. Emak-emak itu kaget dan melemparkan air ke Mitsuhashi. Dan di saat itu juga, polisi datang dan kembali mengejar Mitsuhashi lagi. Mitsuhashi bersembunyi di bawah jembatan, dan terlihat dia ngenes sekali ya. Perutnya kelaparan, dan ditambah lagi, dia sangat kedinginan. Saat Mitsuhashi sedang merenungi nasibnya, dia kaget melihat api terbang di depannya. Dan saat dia melihat ke belakang, dia melihat hantu orang yang tewas tadi. Mitsuhashi pun hanya bisa berteriak minta ampun sambil ketakutan. Akan tetapi, ternyata semua ini hanyalah prank dari Imai. Imai dan teman-teman yang ngakak ya, melihat Mitsuhashi berhasil ditipu olehnya. Imai menjelaskan kalau polisi dan orang yang mati tadi adalah teman-temannya. Di sini Mitsuhashi hanya bisa bengong seperti orang linglung. Imai menyuruh Tanigawa untuk memfotonya bersama Mitsuhashi sebagai kenang-kenangan karena Imai sudah berhasil mengalahkan Mitsuhashi. Kemudian Imai berkata sambil tertawa bahagia kalau Mitsuhashi lebih bodoh darinya. Keesokan harinya saat di sekolah, Mitsuhashi masih terlihat linglung karena kejadian semalam. Bahkan saat itu memberitahu kalau Imai sudah menyebarkan selebaran tentang Imai yang berhasil mengerjai Mitsuhashi, Mitsuhashi tampak tidak peduli. Tidak lama kemudian, Imai muncul dari jendela. Riko memberitahu ke Imai kalau tindakannya sudah kelewatan, dan dia menyarankan Imai untuk pergi sejauh-jauhnya dari Mitsuhashi. Karena suatu saat nanti, Mitsuhashi pasti akan membalas dendam. Sedangkan di sisi lain, Mitsuhashi sedang berada di ruang guru dan dia terlihat linglung di sana. Pak Parman pun heran dengan Mitsuhashi, padahal biasanya Mitsuhashi ini sangat heboh. Namun kali ini dia cuma diam saja. Lalu Pak Yanto mencoba menghipnotis Mitsuhashi agar Mitsuhashi mau menceritakan masalahnya. Akan tetapi saat dia menghipnotis Mitsuhashi, malah Pak Parman yang terhipnotis. Dan Pak Bejo pun menepuk Pak Parman agar tersadar. Adegan berpindah ke Imai.
Gara-gara omongan Riko tadi tentang Mitsuhashi akan membalas dendam, Imai ini sekarang malah jadi takut ya. Tidak lama kemudian dia bertemu Tanigawa yang bergaya rambut seperti itu. Alasan Tanigawa seperti itu karena dia takut jika Mitsuhashi membalas dendam, dan dia membuat rambutnya seperti itu agar Mitsuhashi tidak mengenali dirinya. Sementara itu, di atap sekolah, Mitsuhashi masih memikirkan bagaimana bisa dia dikerjai oleh Imai yang notabene Imai terkenal lebih bodoh darinya. Akan tetapi dia teringat ternyata yang mengerjainya hanyalah seekor Imai, dan dia menunjukkan muka jahatnya dan dia berencana akan membalas dendam pada Imai. Scene berpindah ke Imai. Saat dia jalan, Mitsuhashi menjatuhinya sebuah vas bunga dari atap. Imai yang kesal, dia pun menyusul Mitsuhashi ke atap. Namun saat sudah sampai di atap, ternyata Mitsuhashi sudah ada di bawah. Kemudian saat di jalan, Imai melihat sekumpulan bocil yang melihat foto dirinya ada di dekat kotoran anjing. Dan karena hal itu, para bocil pun menganggap Imai adalah raja kotoran. Imai yang tahu kalau ini adalah ulah dari Mitsuhashi, dia jadi semakin kesal. Saat dia mencari Mitsuhashi, dia bertemu dengan para siswa Akeisha. Sementara itu, ternyata di belakang Imai sudah ada Mitsuhashi sambil membawa kaleng. Mitsuhashi melemparkan kaleng tersebut ke arah anak Akeisha dan dia langsung lari. Kaleng itu mengenai Satoshi, dia pun marah. Karena hanya ada Imai di sana, mereka pun menyalahkan Imai. Imai bilang kalau bukan dia pelakunya. Akan tetapi, para anak Akeisha tidak percaya dan mereka pun mengejar Imai. Saat Imai sudah berhasil lari dari kejaran anak Akeisha, dia bertemu dengan Mitsuhashi. Mitsuhashi pun memanas-manasi Imai. Imai yang kesal, dia mengejar Mitsuhashi dan sampai di sebuah gedung. Imai masuk ke sebuah ruangan yang dikira ada Mitsuhashi di dalamnya. Namun saat dia mau keluar, ternyata gagang pintunya sudah hilang. Dan karena hal itu, Imai pun tidak bisa keluar. Sementara itu, di luar ruangan, Mitsuhashi sangat senang karena berhasil menjebak Imai. Saat Imai mencoba melihat ke jendela, dia melihat ternyata dia berada di lantai atas. Mitsuhashi yang ada di ruangan sebelah, dia bilang ke Imai kalau dia akan mengurung Imai di sini sampai mati. Mendengar itu, Imai ketakutan ya, dan dia berteriak minta tolong. Akan tetapi semua itu sia-sia, dikarenakan Mitsuhashi sudah memprediksi kalau di sekitar gedung ini tidak ada orangnya. Saat Mitsuhashi mau meninggalkan Imai, ternyata gagang pintu di ruangannya juga hilang, dan dia kembali lagi dengan wajah yang lemas. Imai pun menertawahi Mitsuhashi karena termakan jebakannya sendiri, dan kali ini giliran Mitsuhashi yang berteriak minta tolong. Imai pun senang, dan dia berkata ke Mitsuhashi kalau dia tidak akan selamat. Malam harinya, Imai menyesali perkataannya karena sudah bilang pada Mitsuhashi kalau dia tidak akan selamat, padahal mereka dalam keadaan yang sama. Lalu saat di jendela, Imai bertanya apa yang dilakukan Mitsuhashi. Mitsuhashi pun memperlihatkan kaleng ikan, namun dia tidak bisa membukanya. Lalu Imai memberitahu kalau dia punya pisau untuk membuka kaleng tersebut. Mitsuhashi pun ingin meminjam pisaunya dan akan membagi makanan tersebut. Akan tetapi, Imai tidak mempercayai Mitsuhashi karena biasanya Mitsuhashi selalu berbohong. Dan dia menawarkan diri untuk membuka kalengnya dan membagi dua. Karena merasa Imai tidak mempercayainya, Mitsuhashi bersedih dan dia lebih memilih untuk membuang kaleng tersebut. Melihat itu, Imai tersentuh ya, dan dia meminta maaf karena telah berburuk sangka pada Mitsuhashi. Lalu Mitsuhashi sekali lagi meminta pisaunya. Setelah mendapat pisau, Mitsuhashi menarik kaleng tadi dengan sebuah kawat. Dan dia memakannya di depan Imai. Dan ini reaksi Imai. Setelah makanannya habis, Imai tertawa dan dia menunjukkan kalau dia membawa permen karet dan dia memakannya sedikit demi sedikit di depan Mitsuhashi. Dan sekarang giliran Mitsuhashi yang iri pada Imai, dikarenakan Imai punya persediaan permen karet dan Imai bilang dengan permen karet ini dia bisa bertahan hidup lebih lama. Kemudian Imai masuk ke dalam dan disusul Mitsuhashi yang masuk dan membuka pintu ruangannya. Dan ternyata Mitsuhashi hanya membohongi Imai kalau dia hanya terjebak. Mitsuhashi pulang ke rumah dan dia memakan masakan ibunya dengan bahagia. Sedangkan Imai tenggorokannya seretan karena menelan permen karet dan tidak minum. Esok harinya saat pulang sekolah, Mitsuhashi sempat diajak Riko untuk ke kafe. Namun Mitsuhashi menolaknya karena dia punya urusan yang lain. Kita sudah tahulah urusan apa itu. Di sisi lain, Imai bermimpi sedang diberi air oleh seorang wanita. Dan tidak lama kemudian dia bangun dan tersadar kalau dia mengalami dehidrasi.
Kemudian Imai mendengar suara dari Tanigawa, lalu dia menuju jendela. Akan tetapi dia sadar semua itu hanyalah halusinasi. Di saat itu juga muncul Mitsuhashi yang terlihat lemas. Dia berakting dan dia bilang sedang kehausan. Imai berkata dia juga sangat kehausan. Lalu Mitsuhashi menyarankan ke Imai untuk meminum air pipisnya sendiri. Dan Mitsuhashi pun memberikannya sebuah gelas. Mitsuhashi pun ngakak ya, karena Imai akan meminum air pipisnya sendiri. Namun Imai bilang air pipisnya tidak bisa keluar karena seharian dia tidak minum. Kemudian mereka pun masuk ke dalam, dan di sini terlihat perbedaan yang sangat kontras. Imai dengan sangat kelaparan dan kehausan, sedangkan Mitsuhashi, dia memakan sekotak cemilan sambil membawa botol minuman. Imai pun bilang pada Mitsuhashi kalau sebentar lagi dia akan mati. Mendengar itu, Mitsuhashi ngakak ya, tapi dia menahan suaranya agar tidak terdengar oleh Imai. Lalu Mitsuhashi menyarankan ke Imai kalau sepatu terbuat dari kulit sapi dan bisa dimakan. Atas saran dari Mitsuhashi, Imai pun mencoba memakan sepatunya, namun karena rasanya nggak enak, dia nggak jadi memakannya. Saat Imai ke jendela, dia melihat Akemi dan Kyoko. Imai pun mengerahkan tenaga terakhirnya untuk berteriak meminta pertolongan. Namun karena Mitsuhashi juga ikut berteriak, Akemi dan Kyoko nggak dengar kalau Imai sedang meminta pertolongan dan mereka pun pergi. Imai pun semakin frustasi ya, lalu Mitsuhashi memanggilnya dan dia akan membagi kulit pisang. Karena sangat lapar, Imai pun memakannya dengan sangat lahap. Melihat itu ya, Mitsuhashi sangat ngakak loh, sampai guling-guling. Tidak sampai di situ, kali ini Mitsuhashi menawarinya jerami. Dan lagi-lagi, Imai sangat bahagia mendapatkan makanan. Lalu Mitsuhashi memfoto Imai secara diam-diam. Melihat Imai, Mitsuhashi ngakak, bahkan saking ngakaknya, dia sampai membenturkan kepalanya ke tembok. Dan kali ini, Mitsuhashi memberikannya kulit telur. Dan lagi-lagi, Imai memakannya dengan bahagia. Malam harinya, Mitsuhashi mengeluarkan baja yang dikasih pengail pancing untuk mengambil tali yang ada di bawah agar bisa keluar. Mitsuhashi berpura-pura lemas dan dia menyuruh Imai untuk melakukannya. Saat Imai sudah hampir berhasil mendapatkan tali tersebut, ternyata Mitsuhashi sudah turun ke bawah dan dia memotong kawat pengailnya. Melihat Mitsuhashi yang ternyata membodohinya, Imai pun pingsan. Setelah mengerjai Imai, Mitsuhashi menemui Tanigawa di ruangan sebelah dan dia melakukan hal yang sama pada Tanigawa. Keesokan harinya, Mitsuhashi menyebarkan foto Imai dan Tanigawa di tempat umum. Mereka berdua pun malu ya. Dan dengan ini, film Kyokara Orewa episode 7 berakhir. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Dan pelajaran yang dapat diambil dari film ini, yaitu kita jangan macam-macam dengan Mitsuhashi. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di episode ke-8.